Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ardi di mata pelajaran informatika dengan materi pokok algoritma dan pemrograman untuk kelas 9 semester ganjil SMP Negeri 2 Mandau. Materi pokok pembelajaran adalah algoritma dan pemrograman komputer. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu pada 3.6 memahami bahwa sebuah program dapat didekomposisi menjadi subprogram dengan indikator pencapaian kompetensi 361 memahami algoritma dan pemrograman komputer dengan tekun 362 mengamati prosedur dan fungsi dengan teliti. Kompetensi 4.6 mengimplementasi sebuah program yang memakai atau mengandung subprogram, prosedur, fungsi. Indikator pencapaian kompetensinya 461 mengimplementasikan kegiatan sehari-hari ke dalam bentuk algoritma dengan tekun dan teliti. 462 mengimplementasikan algoritma ke dalam subprogram, prosedur, fungsi dengan teliti dan cermat. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, diharapkan peserta didik pertama, mampu mengemukakan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan percaya diri. Kedua, mampu menjelaskan definisi flowchart dan pseudocode dengan benar dan percaya diri. Ketiga, mampu menyebutkan bahasa pemrograman dengan benar dan percaya diri. Keempat, mampu merancang algoritma dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk flowchart dengan teliti dan penuh percaya diri. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari dengan kata kunci algoritma, pemrograman, flowchart, pseudocode, subprogram, prosedur, fungsi. Bagaimana algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Algoritma sebenarnya banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti salah satu contohnya ketika membaca resep makanan. Selain bahan-bahan yang digunakan, juga akan melihat prosedur atau urutan langkah-langkah untuk membuat masakan tersebut. Prosedur dalam resep seperti itu sebenarnya menyatakan semacam algoritma. Prosedur itu merupakan suatu urutan yang memandu orang untuk melakukan suatu proses. Untuk langkah-langkah pada algoritma yang paling penting harus logis. Pada umumnya, pihak atau benda yang mengerjakan proses tersebut disebut dengan pemroses atau prosesor. Nah, pemroses tersebut bisa berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat mekanik atau elektronik yang lainnya. Pemroses akan melakukan sebuah proses dengan melakukan atau mengeksekusi algoritma yang menjelaskan proses tersebut. Jika sudah melakukan algoritma, berarti sudah mengerjakan langkah-langkah yang ada dalam algoritma tersebut. Pemroses nantinya akan mengerjakan proses sesuai dengan algoritma yang telah diberikan kepadanya. Maka dari itu, sebuah algoritma harus dinyatakan dalam bentuk yang bisa dimengerti oleh pemroses. Jadi, bisa dikatakan bahwa suatu pemroses harus pertama, memahami setiap langkah algoritma. Kedua, mengerjakan operasi yang harus sesuai dengan langkah tersebut. Bagaimana contohnya? Perhatikan contoh berikut. Contoh algoritma bahasa natural dalam kegiatan makan. Nah, perhatikanlah langkah-langkahnya. Adapun kegiatan makan mempunyai langkah-langkah. Pertama,
Mulai. Kedua, cuci tangan dahulu. Ketiga, ambil alat makan seperti sendok, garpu, piring. Keempat, ambil nasi dan taruh di atas piring. Kelima, ambil lauk, taruh lauk di atas nasi. Keenam, ambil air minum di gelas. Ketujuh, baca doa sebelum makan. Kedelapan, kita langsung makan. Kesembilan, sesudah makan baca doa. Kesepuluh, cuci piring. Kesebelas, selesai. Ini adalah contoh algoritma dalam kegiatan makan sehari-hari. Dari algoritma bahasa natural dalam kegiatan makan dapat dibuat flowchart seperti berikut. Mulai. Cuci tangan. Ambil alat makan. Ambil nasi dan taruh di atas piring. Ambil lauk, taruh lauk di atas nasi. Ambil air minum di gelas. Baca doa sebelum makan. Makan. Sesudah makan baca doa. Cuci piring. Selesai. Nah, inilah bentuk flowchart dari algoritma kegiatan sehari-hari. Penyajian algoritma. Pada praktek penerapan algoritma haruslah efisien. Efisien di sini artinya cepat, tepat, simple. Seperti kasus membuat software komputer. Software yang dibuat dengan algoritma yang baik akan menghasilkan software yang efisien, tidak banyak bugs, dan tidak memakan banyak memori yang tidak perlu. Misalnya, penyajian algoritma biasanya tertuang dalam bentuk flowchart, pseudocode, dan diagram-diagram. Apa itu flowchart? Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta pernyataannya, di mana gambarannya berupa simbol. Flowchart terdiri dari dua jenis. Pertama, flowchart system, yaitu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan, prosedur, proses suatu file dalam suatu media menjadi file di dalam media lain dalam suatu sistem pengolah data. Flowchart program, yaitu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antar proses secara mendetail di dalam suatu program. Berikut simbol-simbol flowchart yang digunakan dalam menyusun algoritma disajikan dalam bentuk flowchart. Nah, ada proses, decision, input-output, dokumen, preparation, loop connector, off-page reference, predefined process, control transfer, terminator, storage data. Nah, yang terakhir, line connector. Nah, inilah simbol-simbol yang akan kita gunakan dalam menyusun flowchart berdasarkan algoritma. Urutan dasar pemecahan suatu masalah pada flowchart yaitu: pertama, start, berisi pernyataan untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan persoalan. Kedua, read, berisi pernyataan kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan input.
Ketiga, proses. Berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Keempat, write. Berisi pernyataan untuk merekam hasil kegiatan ke peralatan output. Kelima, end. Mengakhiri kegiatan pengolahan. Bagaimana dengan pseudocode? Kode atau tanda yang menyerupai pseudo atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah disebut pseudocode. Pseudocode sering digunakan oleh manusia untuk menulis algoritma. Contoh kasus: mencari bilangan terbesar dari dua bilangan yang diinputkan. Dengan pemecahan masalah menggunakan pseudocode, maka solusi dari pseudocode seperti berikut. 1. Masukkan bilangan pertama. 2. Masukkan bilangan kedua. Ketiga, jika bilangan pertama lebih besar bilangan kedua, maka kerjakan langkah 4. Jika tidak, kerjakan langkah 5. Keempat, tampilkan bilangan pertama. Kelima, tampilkan bilangan kedua. Inilah bentuk dari solusi pemecahan masalah menggunakan pseudocode. Adapun bentuk perbedaan penulisan pseudocode dengan algoritma, perhatikan bentuk tabel berikut ini. Nah, di sini nampak perbedaan dari pseudocode dan algoritma. Dari pseudocode, ini ditulis nilai A ditambah dengan 5. Sedangkan algoritma, A dengan tanda tambah dengan tanda simbol. Perhatikan. Nah, di pseudocode, statement cetak itu diterakan. Cetak nilai A bila lebih besar dari 10. Sedangkan pada algoritma cukup menggunakan simbol. If A besar sama 10 dan print. Dari hasil atau output yang telah diproses, maka dari dua bilangan ini diterakan melalui pseudocode. Dari dua bilangan A dan B, cari bilangan yang terbesar. Sedangkan pada algoritma menggunakan sintak if A besar sama dengan besar B dan print A. Jika tidak, print B. Inilah bentuk dari perbedaan pseudocode dan algoritma. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman, sehingga dinamakan program. Menurut tingkat kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman terdiri dari A. Bahasa mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Contoh 01 1001 011 0110. B. Bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan. Kalau menurut bahasa Inggris namanya assembly, yaitu memberi perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode mnemonik. Contohnya kode mesin, move, sub, cmp, jmp, cge, jl, loop, dan sebagainya. C. Bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia.
Lihat contoh bahasa tingkat tinggi di bawah ini. Dan instruksi yang bersifat simbolik, contoh kurung kurawal, tanda tanya, besar, dan seterusnya. Bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur-unsur kata-kata bahasa manusia. Contoh, begin, and, if, for, while, and, or, dan sebagainya. Adapun bahasa pemrograman yang cukup dikenal antara lain yaitu bahasa rakitan assembly, Fortran, COBOL, ada PLI, ALGOL, Pascal, C, C++, Basic, Prolog, LISP, PRG. Bahasa-bahasa simulasi seperti CSMP, SimScript, GPSS, Dynamo. Itulah bahasa-bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh pembuat atau pemrogram atau programmer. Kegiatan kali ini, buatlah algoritma kehidupan sehari-hari dalam bentuk flowchart. Gunakan aplikasi Microsoft Office Word atau aplikasi flowchart untuk membuat rancangan tersebut. Unduh LKPD pada link yang telah disediakan pada Classroom. Ingat, jangan lupa bekerja dengan teliti dan seksama. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Sampai ketemu ke pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.